Astagfirullah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarang. Dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Ia kemudian tertarik dengan seseorang yang sedang duduk di masjid yang sama dan namun dalam keadaan bersedih. Karena penasaran, Abu Hurairah pun menghampirinya dan menanyakan perihal yang membuatnya ia tampak sedih. Setelah mendengar penjelasan dari orang tersebut, Abu Hurairah pun bergegas menawarkan bantuan. Mari keluar bersamaku wahai saudara. Aku akan membantu memenuhi keperluanmu, ajak Abu Hurairah. Apakah engkau rela meninggalkan iktikaf demi menolongku? Tanya orang tersebut dengan terkejut. Lalu Abu Hurairah menjawab, ya, aku rela. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Asakir. Jemaah Jumat rahimakumullah. Menolong orang lain dalam kehidupan agar supaya saudaranya terlepas dari suatu masalah atau perkara adalah perbuatan yang mulia. Dan seseorang yang bermanfaat bagi orang lain adalah manusia yang paling baik, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Menurut para ulama, kebaikan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sedekah. Dan sedekah yang dikeluarkan setiap harinya. Kemudian lebih jauh mengenai sedekah dalam hadis yang dimaksud tidak semata-mata uang yang dikeluarkan kepada kaum yang membutuhkan, tetapi juga kebaikan kepada manusia lain, baik dalam bentuk pertolongan, jasa ataupun harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ya'dilu bainal isnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin yahtuha ila as-salah sadaqah wa yumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya dan mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang
baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang muslim yang taat ditandai dengan karakternya yang senantiasa terpanggil untuk dapat bermanfaat bagi saudaranya. Bahkan lebih jauh, sesuai dengan contoh yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kata An-Nas tidak hanya merujuk pada muslim, tetapi seluruh manusia, seperti kisah Rasulullah yang senantiasa memberi makan kepada orang Yahudi yang buta, padahal Rasulullah senantiasa mendapat ejekan dari orang Yahudi tersebut. Orientasi memberikan pertolongan kepada orang lain hendaknya muncul dalam hati berbentuk panggilan untuk menolong orang lain. Tidak serta-merta menuntut ibadah pribadi melulu tanpa memberikan manfaat kepada orang lain. Sifat suka menolong ini juga tidak terbatas pada kisah yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah seperti kisah yang telah disampaikan di awal khutbah ini, tetapi juga dalam menjalankan roda kehidupan dan segala aspek yang berkaitan dengan kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan akhirat maupun yang berkaitan dengan urusan duniawi. Sebagai contoh, seorang pebisnis atau pedagang hendaknya memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya kepada calon pembeli. Itu adalah contoh dari pribadi yang bermanfaat kepada orang lain. Seorang pedagang tidak hanya mesti menyampaikan yang benar, tetapi juga memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli agar tidak merugikan orang lain. Dan seorang muslim yang menjadi guru atau penceramah hendaknya memberikan informasi bukan semata-mata untuk keuntungan, honor, gaji ataupun yang lain, tetapi tujuan utama itu adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, memberikan warisan ilmu yang baik yang dapat digunakan oleh seseorang. Maka ketika ilmu itu bermanfaat, pahalanya akan senantiasa mengalir dan tidak pernah putus hingga meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menolong orang lain tentulah bukan pekerjaan yang mudah, bahkan menyita waktu, pikiran dan tenaga. Namun sesungguhnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah jauh lebih besar dari pengorbanan yang telah kita lakukan. Mari memegang prinsip susah melihat saudara dalam kesusahan dan senang melihat saudara dalam keadaan berbahagia, bukan sebaliknya. Karena Allah akan menolong orang-orang yang menolong saudaranya, sebagaimana firman-Nya, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Rasulullah juga bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang mencukupi saudaranya, maka niscaya Allah pun akan mencukupi segala keperluannya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mau berbuat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan-golongan orang-orang soleh yang selalu membantu dan gemar membantu orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.